Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Wahyu Wicari. Di video aku kali ini, di sini aku akan menjawab semua pertanyaan teman-teman aku karena kemarin aku membuka Q&A yang artinya question dan answer. Jadi di sini aku tinggal menjawabnya saja. Mereka telah mengirimkan semua pertanyaannya lewat via WA. Nah, di sini sudah aku tulis semua di kertas ini. Jadi aku tinggal menjawabnya saja. Dan tema untuk video kali ini yaitu adalah ditanya jawab kali ini. Di sini banyak sekali teman-teman aku yang bertanya dan juga ada yang bertanya tentang cinta. Nah, di sini aku sudah merangkum semua dalam 13 pertanyaan, tapi tidak semua teman-teman pertanyaannya bisa aku jawab karena aku juga membatasi. Kalau kebanyakan pertanyaan, maka semakin lama juga video durasinya. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama dari Wahid Syokona. Menurutmu, apa hal serius yang paling gak boleh dibuat bercandaan atau akan membuatmu langsung tersinggung? Jadi menurut aku pribadi itu ketika aku sedang serius atau aku sedang bingung, tolong jangan bercanda karena itu membuat saya terlalu gak enak di hati. Jadi ya bukan tersinggung, cuma di hati saja karena saya sedang serius tapi kok dibuat bercandaan itu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Sekarang lagi dekat dengan siapa? Ayo, pertanyaan dari siapa? Iya, dari Angelia Van Gobel. Kalau aku pribadi, aku tidak dekat dengan siapa-siapa. Siapapun boleh dekat dengan saya, asal jaga jarak. Karena kan sekarang ada virus corona toh, jadi jaga jarak. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Siapakah mantan tersayang sekaligus fotonya? Nah, ini dari teman saya kerja dulu, dari Alicia Yunita Latulola. Dia dari Ambon. Pertanyaan saya, siapa mantan tersayang saya? Saya rasa sih tidak ada yang mantan tersayang. Kalau tersayang sih tidak akan jadi mantan. Itu. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 4. Di sini pertanyaan nomor 4 berasal dari mantan saya. Wow. Seberapa berartinya aku di hidupmu? Ayo, kira-kira mantan saya yang mana? Ya, mantan saya yang ketiga, istri Mitzi. Kamu sih bagaimana ya? Aku bisa jawab. Pokoknya berarti banget dah. Terima kasih sudah menemani aku dalam masa perjuangan aku dulu dari kelas 1 SMK sampai lulus. Itu aja. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Di sini pertanyaannya dari teman saya dari Jawa, dari Subang. Dan siapa namanya? Ya, Zanuddin. Di sini ditanya, gimana sih cara bedain wanita yang nggak baik sama wanita yang baik buat diri kita? Jadi wanita yang baik atau nggak baik itu semua dilihat dari attitude, dari sikap, dari cara bicara. Itu yang pertama akan kita lihat terlebih dahulu. Apakah wanita itu baik buat kita atau tidak? Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ke-6. Datangnya dari teman saya, satu kelas, satu kampus, dan satu perjuangan. Nah, di sini yang dia tanyakan adalah bagaimana PS yang sekarang. Pertanyaan ini berasal dari Yana Utiarama. Jadi PS yang sekarang itu yang saya lihat secara online bagus-bagus karena saling mengingatkan. Selalu ramai di grup tentang mengingatkan sudah masuk dosen atau tanya jadwal atau juga tentang sharing tentang ilmu. Pokoknya bagus-bagus. Harapan saya PS itu semakin ke depan semakin kompak, bukan semakin ambiar. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8 datangnya dari teman PS saya juga, yaitu Mandalifa Manggopa. Dan pertanyaan, bagaimana teknik belajarnya? Nah, di sini saya akan menjawabnya. Teknik belajar saya tidak terlalu menghafal atau tidak terlalu bersungguh-sungguh sekali kayak orang misalkan dari pagi sampai sore belajar tentang ini materi, enggak. Saya cuma membaca sedikit terus memahami, dan apa yang dibicarakan dosen, apa yang diberitahukan dosen, nah itu saya ingat. Apalagi kalau ada kata-kata sulit, nah itu saya tulis di buku baru saya ingat. Itu teknik belajar saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini datangnya dari teman saya, satu kampus tapi berbeda prodi.
Nah, di sini yang dia tanyakan adalah habis kuliah nih rencana mau lanjut kerja atau masih mau lanjut kuliah? Ya, yang bertanya adalah Regina. Nah, di sini kalau misalkan aku selesai wisuda atau selesai kuliah, ada yang mengajak aku kerja di rumah sakit, aku akan menerimanya. Tetapi ketika itu kalau belum ada yang mengajak aku kerja, nah di situ aku akan lanjut kuliah lagi. Begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ke-9, datangnya dari Hardayani Limpong. Dia satu kelas dengan saya, satu jurusan juga dan satu pejuang sarjana. Nah, di sini dia tanya bagaimana cara atau trik jadi orang yang walaupun sering dihujat tapi tetap sabar. Aku hanya manusia biasa, sempurna dan kadang salah. Jadi di sini tetaplah bersabar, apapun omongan orang, apapun hinaan orang, cacian orang terhadap kita, kita tetap sabar. Anggap saja omongan mereka adalah motivasi untuk kita ke depannya. Mungkin ada beberapa omongan mereka yang baik untuk kita cerna, ada juga yang tidak baik untuk kita cerna. Jadi ambillah yang baik, buanglah yang negatif. Begitu, tanamkan bahwa kita bisa lebih baik dari mereka, tetapi tetaplah bersabar karena sesungguhnya manusia adalah sebaik-baiknya manusia adalah orang yang sabar. Selanjutnya yang pertanyaan yang ke-10 datangnya dari teman PS saya lagi, yaitu Siti Faradila Amiruddin. Dia bertanya, kalau Kak punya kesempatan berbuat baik satu hari, apa saja yang Kak buat atau Kak mau buat? Jadi ketika saya diberikan kesempatan satu hari untuk berbuat baik, maka saya akan menolong orang, membantu orang dalam kesulitan, misalkan bersedekah, atau kalau misalkan diberikan rezeki lebih, saya akan membantu orang-orang yang kurang mampu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ke-11 datangnya dari senior saya, Kak Klau. Apa yang memotivasi seorang Wahyu untuk menjadi perawat? Jadi, begini ceritanya, panjang sekali tapi singkat aja. Saya memotivasi menjadi seorang perawat itu karena saya dulu bekerja di dunia kesehatan. Jadi saya turun lapangan, mengetahui semua orang-orang. Kadang ada orang keluhan begini, itu, dan lain sebagainya. Apalagi kalau orang keluhannya diabetes, stroke, dan yang berat-berat begitu. Jadi hati itu terasa kayak bagaimana iba pengen membantu. Kenapa sudah berobat berkali-kali kok tidak pernah sembuh, tidak bisa sembuh total, atau memang sulit begitu. Kadang juga ada obat yang gak cocok, ada yang dokter gak cocok begitu dia bilang. Nah, maka dari situ Wahyu memotivasi diri Wahyu sendiri supaya menjadi perawat yang profesional, yang baik, yang bisa membantu orang dan berguna bagi nusa dan bangsa gitu. Selanjutnya pertanyaan nomor 12 datangnya dari teman saya sendiri, teman perjuang sarjana dari PS, dari satu kelas juga, yaitu dari Rosilawati Tan. Dia bertanya, jika seseorang yang dulunya pernah dekat dengan kita, tapi tiba-tiba hadirnya orang baru, dia lupa akan teman lamanya itu, apa tanggapan Kak? Ya udah, tinggalin. Gitu aja repot. Kalau dia bisa cari yang baru, kenapa kamu tidak? Gini aja. Daripada kita harus meninggalin begitu, sama saja toh kita sama dia nggak ada bedanya malahan. Jadi begini, ketika dia butuh ke kamu, maka kamu bantu ke dia. Tetapi ketika dia tidak butuh bantuan kamu, ya sudah, anggap saja ketika orang butuh bantuan, teman datang langsung pergi kalau sudah, begitu aja. Nggak usah terlalu dianggap, oh dia teman dekat saya kok kan sekarang dia begini. Emang teman zaman sekarang itu begitu, suka ngilang. Jadi sekarang pertanyaan terakhir. Aku nggak kuat baca. Pertanyaan ini datangnya dari teman saya dari Jawa, sana jauh Jawa Barat ya. Mungkin aku juga nggak tahu rumahnya. Bodo amat. Nani? Di usia berapakah kamu kehilangan keperjakaan? Sadar lo lang. Bapak lo lihat gue viralin lo. Aku lupa ya tahun berapa. Mungkin tahun 2018. Mungkin. Nani? Aku juga kurang tahu pasti. Pertanyaanmu terlalu sulit untuk dicerna dan terlalu tegang untuk dirasakan.
Nah, itulah pertanyaan dari teman-teman saya. Apabila ada jawaban yang kurang puas, itulah memang jawaban dari hati saya sendiri dan juga dari emosi saya. Nah, jadi pertanyaannya itu sebenarnya banyak yang begini, cuman aku kasih hilang yang lain. Yang bermanfaat saja aku jawab, yang kurang bermanfaat aku. Jadi ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Apapun itu, kalian is the best. Terima kasih untuk yang bertanya ya. Oke, sampai di sini dulu ya Q&A-nya untuk hari ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.